Setelah Tama mematikan telepon di tangannya, sambil tersenyum, tapi aku sudah mengatakan kata-kata kejam tadi, ponsel ini juga telah dimatikan. Dia ingin berdamai, tetapi dia tidak dapat menemukan saya sama sekali. Dia akan mencari cara apapun untuk menghubungi saya, dan satu-satunya cara adalah menemukan Anda. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, jika dia benar-benar meminta Anda untuk berdamai, maka Anda siap berjanji padanya, tetapi Anda tidak boleh berkata terlalu buruk. Anda mengatakan kepadanya bahwa akan mencoba yang terbaik, tetapi Anda tidak yakin dapat membujuk saya atau tidak. Ayu ragu-ragu sejenak, dan bertanya kepadanya, apakah kamu khawatir setelah kita bekerja sama dalam transportasi laut, dia akan maju untuk menghalangi? Iya, Tama berkata dengan sungguh-sungguh. Nilai pasar bisnis transportasi laut keluarga Sucipto dalam keadaan normal, setidaknya 300 miliar hingga 400 miliar. Sekalipun menghadapi kesulitan sekarang, total aset tetap sebenarnya setidaknya 200 miliar. Kakekmu menyerahkan sepotong besar kue ke tanganmu, dia hanya berharap kamu akan menyimpannya untuknya, daripada hanya mengambil pisau dan garpu untuk memakannya. Begitu Anda mengajak seluruh grup pelayaran laut untuk bekerja sama dengan saya, di matanya, itu sama saja dengan menjual kuenya. Ini benar-benar akan menyentuh skala negatifnya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Anda saat itu, bahkan tanpa ragu-ragu menentangmu lagi. Karena itu, Tama berbalik dan berkata sambil tersenyum, tapi Anda yakin, setelah Anda setuju, bahwa Anda akan menjadi perantara untuknya, Anda tidak perlu khawatir dia akan memalingkan wajahnya. Karena saya tidak punya waktu untuk merawatnya untuk sementara waktu, dan menelepon dan mengancamnya bahwa saya ingin menemukannya, tetapi itu hanya tembakan palsu. Jadi, dia aman dalam waktu singkat, setidaknya aku tidak akan berurusan dengannya, dan dia pasti akan mengaitkan keamanan semacam ini dengan Anda, merasa bahwa itu sepenuhnya bantuan dari Anda. Pada saat itu, dia akan melihatmu sebagai jimatnya. Beraninya dia mencegahmu mengambil grup transportasi laut keluarga Sucipto, dan bekerja sama denganku. Baru saat itulah Ayu mengerti bahwa Tama menelepon kakeknya beberapa saat yang lalu hanya untuk mengancamnya, bahkan membuatnya takut. Langkah ini membuatnya sangat terharu. Dia awalnya khawatir, dia tidak bisa menahan kelompok transportasi laut sebesar itu. Dia juga khawatir bahwa setelah pusat perhatian berlalu, kakeknya akan mencoba trik yang sama lagi dan menemukan cara untuk merebut kembali bisnis ini. Namun, dengan panggilan telepon dari Tama barusan, dia percaya bahwa untuk waktu yang lama di masa depan, dia tidak perlu lagi khawatir tentang bahaya apapun. Jadi, dia berdiri, membungkuk sedikit kepada Tama, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, terima kasih banyak." Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan berkata, "Saya membantu diri saya sendiri, dan kelompok transportasi laut, dan Anda memiliki aset yang sangat tinggi. Meski saya akan menyuntikkan modal seperti yang dijanjikan, 10 miliar sebagai perbandingan, saya masih sedikit banyak memanfaatkan Anda." Ayu buru-buru berkata, "Tidak seperti ini, saya kesulitan merevitalisasi grup pelayaran laut ini. Paling saya bisa menjualnya dengan harga murah. Jika saya bekerja sama dengan Pak Renza, aset ini tidak hanya akan direvitalisasi, tetapi juga akan lebih efektif. Ada lebih banyak ruang dan kemungkinan untuk pengembangan, jadi kami bisa dianggap saling menguntungkan." Tama sedikit tersenyum, "Kamu benar, berbisnis dalam kemitraan berarti saling menguntungkan." Setelah dia selesai berbicara, dia berkata lagi, "Kebetulan kamu menelepon hari ini atas nama Yuhiko. Kemudian perusahaan baru yang kami dirikan, dapat mengklaim keluar bahwa itu adalah kerja sama antara Anda dan keluarga Yuhiko. Kakekmu selalu ingin bekerja sama dengan keluarga itu, sambungkan ke internet, maka Anda mungkin juga membuatnya berpikir bahwa Anda telah mengikuti jalur ini, sehingga itu akan membuat dia mengenali kemampuan Anda." Ayu mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Saya mengerti. Semuanya terserah Anda." Tama berkata sambil tersenyum, "Kurasa tidak lama lagi kakekmu akan meneleponmu.
Anda harus memikirkan keterampilan Anda nanti. Pada waktu bersamaan di villa keluarga Sucipto, dia sudah pucat karena terkejut saat ini. Awalnya, dia berencana untuk membiarkan Carrie dan menemukan pria misterius itu, dan kemudian membunuhnya ketika dia tidak siap. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa mereka berdua sekarang kedinginan. Belum lagi, mereka juga menjual pemilik di belakang layar. Akibatnya, pihak lain menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin mengubah aturan mainnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Terutama pihak lain juga secara akurat menyatakan bahwa dia berada di Sidoarjo. Jarak dari Jakarta ke Sidoarjo sangat dekat. Mungkin saat dia tidur di malam hari, dan lehernya akan diseka oleh pihak lain. Anton sangat khawatir dan bertanya, "Guru, apa rencanamu selanjutnya?" Chen Sucipto tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, "Kamu baru saja mendengarnya. Carrie dan Bima Mai sama-sama ada di tangan anak itu. Orang ini benar-benar tidak berbicara tentang moral sama sekali. Bahkan pria berusia 100 tahun, dia tidak akan melepaskannya." Setelah mengatakan itu, Chen Sucipto menghela nafas, dan berkata, "Orang ini sekarang tahu bahwa aku di Sidoarjo. Ini yang sangat berbahaya." Anton buru-buru berkata, "Guru, menurut pendapat saya prioritas utama saat ini adalah meninggalkan Sidoarjo secepat mungkin. Sidoarjo terlalu dekat dengan Jakarta. Jika dia menemukan kita, dia hanya perlu 3 atau 4 jam untuk berkendara." Chen Sucipto mengangguk dan bergumam, "Hei, mudah untuk meninggalkan Sidoarjo. Tapi kemana saya akan pergi?" Anton berkata dengan cepat, "Tuan, ayo kembali ke Surabaya." Chen Sucipto berkata dengan marah, "Tidak aman untuk kembali ke Surabaya. Bagaimanapun, kekuatannya benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia bisa menculik Surya diam-diam di bawah mata Lukas. Tuhan tahu dia tidak akan mengulangi trik lama dan mengikatku." Berbicara tentang ini, Chen Sucipto berkata lagi, "Mungkin tidak aman untuk pergi kemanapun sekarang. Bahkan jika saya melarikan diri ke Laut Indonesia bagian selatan, dia akan menemukan pesawat selama 3 jam." Pada saat ini, Bobby yang sudah lama tidak berbicara, berkata, "Guru, Anda harus pergi ke Bali untuk menghindari angin dan bersantai selama beberapa hari. Sidoarjo belum benar-benar hangat akhir-akhir ini. Cuaca di Bali sangat bagus, jadi kita bisa mengatur keamanannya." Ia mengatakan, di negara kepulauan seperti Bali, pemerintah daerah telah menjual segala sesuatu yang bisa dijual dan disewakan, kecuali ibu kota dan beberapa pulau besar. Untuk pulau-pulau yang dijual, pemerintah daerah bahkan tidak akan mengirimkan pasukan polisi, apalagi tentara setempat, dan pada dasarnya mari kita serahkan sendiri. Jika kamu mau pergi ke sana, aku bisa meminta bantuan adik laki-lakiku, menyewa beberapa tentara bayaran. Perusahaan Blackwater di Amerika Serikat memiliki sejumlah besar tentara bayaran yang telah menjalani pelatihan ketat. Pada saat itu, ratusan di antaranya akan dipekerjakan langsung dari perusahaan Blackwater. Tentara dengan senjata dan peluru tajam akan menjaga pulau sehingga tidak ada lalat yang bisa masuk. Keamananmu juga sangat terjamin, meskipun keluarga Sucipto belum mampu menjalankan bisnis di seluruh Indonesia, tapi rumah mereka hampir tersebar di seluruh Indonesia. Pada dasarnya, semua daerah memiliki lahan atas nama keluarga Sucipto, sehingga keluarga tersebut memiliki rumah kemanapun mereka pergi. Sedangkan untuk resort seperti Bali, Sumatera dan Kalimantan, keluarga Sucipto telah lama membeli beberapa pulau di Bali. Beberapa di antaranya telah dikembangkan menjadi hotel pulau mewah kelas atas, dan pulau lain telah dikembangkan tetapi tidak digunakan secara komersial, tetapi disediakan untuk kebutuhan liburan keluarga Sucipto sendiri. Saat ini, cuaca di Sidoarjo selama bulan pertama masih musim dingin. Namun di Bali yang berada di tepi ekuator bahkan sangat nyaman hingga saat ini, dan memang sangat cocok untuk liburan jangka pendek dan menengah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.